Pernah nggak sih nonton debat politik yang panas banget sampai kita yakin, wah yang satu ini pasti benar, yang satunya lagi pasti salah. Tapi, gimana kalau tujuan debat itu sama sekali bukan untuk cari kebenaran? Oke, mari kita bongkar gimana sebuah pertunjukan bisa disalahartikan sebagai diskusi yang serius. Coba bayangin ini deh, setelah adu argumen yang super sengit di TV, salah satu peserta debat nyamperin lawannya di belakang panggung, terus ngomong kalimat tadi. Pengakuan yang mengejutkan ini yang diungkap sama akademisi Ferry Amsari, nah ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Oke, biar lebih kebayang, ayo kita bedah satu kasus spesifik ya. Sebuah debat panas di televisi yang ternyata jauh lebih dari sekedar adu argumen biasa. Jadi ceritanya, Ferry Amsari ini berhadapan sama lawan debat yang agresif banget, bahkan sampai ngata-ngatain seorang profesor. Tapi, begitu acara selesai, orang yang sama itu ngaku kalau semua kemarahan dan agresi tadi itu cuma akting, cuma performa yang disengaja. Ini udah bukan lagi soal benar atau salah, ini soal strategi. Nah, kejadian ini sebenarnya ngebuka taktik yang lebih gede lagi, namanya strategi kebisingan, yang senjatanya itu adalah kebenaran separuh atau half-truth. Jadi, apa sih half-truth itu? Ini bukan bohong terang-terangan loh, justru lebih canggih. Kayak yang dijelasin Ferry, ini bisa aja tanggalnya benar tapi peristiwanya salah, atau peristiwanya benar tapi tahunnya yang salah. Tujuannya apa? Ya buat ngebangun cerita yang keliru di atas fondasi fakta yang kelihatannya benar. Biar gampang, kita lihat aja gimana taktik ini dipakai di debat tadi. Klaim ini dilontarkan dengan penuh percaya diri. Emang sih secara teknis, negara Palestina itu belum berdiri waktu itu. Tapi, klaim ini sengaja banget ngelupain peran krusial dari bangsa Palestinanya. Untungnya, klaim tadi gampang banget dipatahin. Ferry Amsari langsung keluarin datanya. Fakta sejarah kayak peran mufti besar Palestina yang ngebantu galang dukungan Liga Arab, atau donasi luar biasa dari Muhammad Ali Tahir yang ngebantu pemerintahan kita jalan terus. Nah, fakta-fakta inilah yang sengaja dihilangkan. Nah, ini yang paling gila. Dia ngaku sendiri loh di media sosial. Dia secara terbuka bilang kalau tujuan dia teriak-teriak itu bukan buat menang argumen, tapi biar omongan lawannya nggak kedengeran sama sekali sama penonton di rumah. Jadi, ngerti kan sekarang? Intinya tuh ini, strategi kebisingan itu tujuannya bukan buat bikin kamu percaya. Tujuannya itu buat bikin kacau, biar diskusi yang beneran penting, yang pakai data, jadi nggak mungkin terjadi. Publik akhirnya cuma denger ributnya doang, bukan kebenarannya. Oke, sekarang kita coba zoom out sedikit. Taktik pengalihan isu kayak gini tuh nggak cuma kejadian di debat TV aja loh. Ini strategi yang dipakai di panggung politik global. Ferry Amsari nyebutnya kamuflase politik. Gampangnya gini, yang dilihatin ke publik itu A, padahal tujuan aslinya itu Z. Ini semacam jebakan persepsi. Salah satu contoh paling terkenalnya, ya strategi di pemilu Amerika tahun 2016. Tim kampanyenya Donald Trump, pakai data dari Cambridge Analytica, malah promosiin kalau lawannya, Hillary Clinton, udah pasti menang. Loh kok gitu? Tujuannya ternyata bukan buat narik pendukung Hillary, tapi sebaliknya, bikin mereka ngerasa nggak perlu datang ke TPS. Dan ternyata strategi itu berhasil. Dengan bikin pemilih lawan yang ragu-ragu jadi mikir, ah ngapain nyoblos kan dia udah pasti menang. Akhirnya banyak yang milih buat di rumah aja. Kemenangan diraih bukan dengan meyakinkan lebih banyak orang, tapi dengan sengaja bikin pendukung lawan jadi males. Itulah kamuflase politik dalam skala besar. Nah, dari sini kita bakal lompat lebih jauh lagi. Kalau debat dan pemilu aja bisa dimanipulasi, gimana sama sejarah itu sendiri? Apa mungkin kebenaran yang kita pegang dalam sejarah itu juga sebenarnya bentuk penipuan strategis? Ini nih yang bikin kita mikir, sebuah pertanyaan filosofis yang cukup rumit. Emang bisa ya sebuah kebohongan itu tujuannya baik? Ada nggak sih yang namanya kebohongan mulia? Ferry Amsari ngasih dua contoh yang, wah luar biasa banget. Montesquieu, filsuf Prancis, bohong di bukunya. Bilang kalau Inggris punya pemisahan kekuasaan. Tujuannya, biar Raja Prancis yang kejam mau berubah. Di Indonesia, Bung Hatta bilang perwakilan Indonesia Timur ngancem mau misahin diri kalau 7 kata di Piagam Jakarta nggak dihapus. Belakangan ketahuan perwakilan itu nggak pernah ada. Dua-duanya bohong kan? Tapi tujuannya untuk kebaikan yang lebih besar, reformasi di Prancis dan persatuan di Indonesia. Ya, seperti yang disimpulkan Ferry, bahkan para pendiri bangsa kita pun punya agendanya sendiri-sendiri. Tapi kuncinya adalah memahami niat di balik tindakan mereka. Niat Bung Hatta itu baik, yaitu buat menjaga keutuhan bangsa kita.
Semua ini akhirnya membawa kita ke satu kesimpulan yang penting, yang menempatkan tanggung jawabnya kembali ke kita semua. Kita harus sadar kalau sejarah itu bukan kitab suci yang udah final dan gak bisa diganggu-gugat. Sejarah itu adalah sebuah investigasi yang terus berjalan. Data baru, bukti baru, dan cara pandang yang baru akan selalu muncul dan memperbaiki pemahaman kita tentang masa lalu. Kalau ada pepatah, sejarah ditulis oleh para pemenang, dan kebenaran itu sendiri bisa jadi alat strategis, terus tugas siapa dong untuk terus menggali, terus bertanya, dan mencari fakta yang sesungguhnya? Jawabannya, ya tugas itu ada pada kita, generasi penerus untuk terus membongkar misteri sejarah dan memastikan kita nggak cuma denger ribut-ributnya aja, tapi juga substansinya.